Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Naswa, NPM 88. Saya Andira Rayuta, NPM 104. Saya Clarissa Sari, NPM 116. Saya Triwahyuni NPM 122. Untuk yang satunya, kurang tahu, nggak ada kabar. Di sini kita membahas tentang analisis kerusakan jalan di pertigaan Bulu Temanggung menggunakan metode PCI. Lanjut. Oke, pada lokasi penelitian kami mengambil pada lokasi ruas jalan pertigaan Bulu sampai dengan Temanggung pada STA 0 sampai dengan 1.500. Nah, untuk panjang jalannya sendiri itu kita mengambil 1,5 kilometer dan lebar jalan itu di 6,5 meter. Nah, untuk selanjutnya pada ruas jalan ini tuh terletak di Kecamatan Temanggung dan Kabupaten. Latar belakang pada penelitian ini tuh ada pada nomor 30 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 di mana berbunyi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, untuk penelitian ini sendiri pada Jalan Pertigaan Bulu sampai Temanggung kita menggunakan metode PCI atau Pavement Condition Index adalah tingkat dari kerusakan perkerasan yang ditinjau dari kondisi kerusakan pada permukaan perkerasannya. Next. Nah, untuk jenis-jenis kerusakan jalan pada perkerasan lentur itu meliputi yang pertama ada retak kulit baya atau alligator cracking, yaitu rangkaian retakan yang saling berhubungan pada permukaan lapis beton aspal sebagai akibat keruntuhan lelah pada beban kendaraan yang berulang. Next. Yang kedua itu ada kegemukan atau bleeding. Bleeding itu adalah kondisi permukaan perkerasan yang mengandung film aspal. Nah, bleeding sendiri itu adalah perkerasan aspal yang menjemur ke atas, di mana bleeding itu terjadi ketika aspal tersebut tidak mencapai pada suhu panas yang sesuai ataupun saat pada pencampuran gradasi agregat yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya itu ada kerusakan perkerasan lentur seperti tambalan atau tambalan galian utilitas. Itu adalah bagian perkerasan yang telah diganti bahan baru. Nah, dalam kasus ini itu seperti penambalan pada lubang. Yang selanjutnya itu ada lubang. Nah, lubang sendiri itu adalah cekungan atau permukaan perkerasan yang mempunyai diameter kecil. Nah, biasanya lubang ini tuh berdiameter 750 milimeter dan umumnya itu memiliki sudut yang tajam dan dinding bagian yang biasanya itu tegak. Nah, oke, Lalu next. selanjutnya program pemeliharaan jalan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 PRT M tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penelitian jalan. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya. Pekerjaan tertunda dan minor. Rutin kondisi merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan. Pekerjaan penunjang merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun. Lalu pekerjaan khusus yaitu pekerjaan yang tidak terduga seperti pekerjaan darurat untuk menanggulangi tanah longsor dan banjir yang mengakibatkan jalan tidak dapat dilalui. Dan selanjutnya rehabilitasi merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal, struktural, dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat. Lalu survei kerusakan jalan adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan data dan evaluasi kondisi fisik jalan guna mengidentifikasi berbagai jenis, tingkat keparahan, dan penyebab utama kerusakan jalan. Untuk kelompok kami kemarin menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI
yaitu metode penilaian kondisi jalan lebih komprehensif dibandingkan PCI. PCI menilai berbagai jenis kerusakan berdasarkan luas dan tingkat keparahannya untuk menghasilkan skor numerik yang mencerminkan kondisi keseluruhan pekerjaan lain. Berikut adalah skor kondisi jalan serta rekomendasi pemeliharaan untuk metode penilaian PCI. Untuk penentuan jenis penanganan jalan itu yang pertama ada identifikasi jenis kerusakan. Terdapat 3 jenis kerusakan, yaitu kerusakan ringan seperti retak rambut, kerusakan sedang, dan kerusakan berat. Untuk pemilihan jenis penanganan itu didapatkan berdasarkan hasil evaluasi. Jenis penanganannya dapat berupa pemeliharaan rutin, pembersihan drainase, penambalan lubang kecil, penyegelan retak, dan lain sebagainya. Untuk faktor pendukung lainnya mengenai jenis penanganan jalan ini ada berdasarkan faktor volume lalu lintas, yaitu jalan dengan lalu lintas yang tinggi butuh material yang lebih tahan lama. Jenis kendaraan, jika banyak kendaraan berat, maka jalan juga perlu perkerasan yang lebih kuat, serta ketersediaan anggaran. Penanganannya juga dipilih berdasarkan dana yang tersedia. Untuk pemeliharaan rutin sendiri atau rutin maintenance itu mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperjalan umur jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman digunakan. Selanjutnya ada pemeliharaan berkala atau periodic maintenance, yaitu dilakukan pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan yang sudah mulai menurun. Pemeliharaan ini meliputi leveling, resealing, maupun overlay. Selanjutnya ada pekerjaan rehabilitasi atau urgent maintenance, dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak, mendadak, atau darurat yang terjadi kerusakan setempat seperti banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data atau teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan survei pendahuluan dan juga pengambilan data langsung ke lokasi, diantaranya survei tipe-tipe kerusakan jalan yang terjadi pada ruas jalan pertigaan Bulu Temanggung. Untuk yang kedua yaitu metode pengumpulan data. Alat yang kami gunakan yaitu formulir, voltmeter, serta handphone untuk memotret kerusakan yang terjadi. Untuk langkah-langkah pelaksanaan survei kerusakannya yaitu yang pertama membagi tiap segmen menjadi beberapa unit sampel yang dibagi setiap jarak 50 sampai 100 meter. Yang kedua, mendokumentasikan tiap kerusakan yang ada. Yang ketiga, menentukan tingkat kerusakan. Yang keempat, mengukur dimensi kerusakan pada tiap unit sampel. Dan yang selanjutnya mencatat hasil pengukuran ke dalam form survei. Untuk tahapan ketiga, yaitu tahap perhitungan dan analisis. Analisis kondisi jalan kami ini menggunakan metode PCI atau Pavement Condition Index, yaitu analisisnya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung density atau kadar kerusakan. Yang kedua, menentukan nilai deduct value tiap jenis kerusakan. Yang ketiga, menghitung allowable maximum deduct value. Yang keempat, menghitung nilai total deduct value. Yang kelima, menentukan nilai corrected deduct value atau CDV. Dan yang terakhir, menghitung nilai PCI. Untuk diagram alir dapat dilihat pada slide berikut.
eh, dimulai dengan studi literatur, survei awal, pengumpulan data, analisa dan pembahasan, penilaian kondisi jalan dengan metode PCI, lalu menilai kondisi jalan dan penanganan, lalu membuat kesimpulan, dan selesai. Selanjutnya ada analisis kerusakan menggunakan metode PCI yang kolom pertama ada STA, kedua jenis dan keparahan kerusakan. Selanjutnya ada kuantitas, terus total, kerapatan, dan direct value. Yang pertama itu STA-nya per segmennya itu 100 meter, jadi ada 15 segmen. Terus jenis keparahan kerusakan rata-rata itu ada retak kulit buaya dan lubang. Terus di STA 300 sampai 400 itu ada tambalan serta di STA 500 dan 600 itu ada jembul dan penurunan. Eh, untuk lubang sendiri itu kuantitasnya kayak banyaknya lubang. Kalau retak kulit buayanya panjang panjang dari retak kulit buayanya yang kita hitung. Terus nanti di total lalu mendapatkan kerapatan. Kerapatannya itu didapat dari total pembagian total kerapatan itu didapat dari total dibagi sama luas unit sampel. Luas unit sampelnya yaitu 650. Jadi lebarnya 6,5 dikali sama per segmennya itu 100 meter. Terus nanti untuk deduct value-nya didapat dari grafiknya. Nah, untuk grafik sendiri, eh, jenis kerusakan di metode PCI itu grafiknya masing-masing. Ini kelanjutan dari STA-nya. Lanjut. Nah, ini untuk grafik deduct value-nya ada retak kulit buaya, lubang, tambalan, dan benjol dan turunan atau bump and suck. Lanjut. Selanjutnya ada perhitungan untuk mencari nilai PCI. Ini ada salah satu contoh di segmen 1, yaitu untuk mencari M-nya sama dengan 1 plus 9/98 dikali 100 minus maksimal DV. Sama dengan 1 plus 9/98 dikali 100 minus DP-nya itu maksimalnya 80,7 di segmen 1. Jadi didapatkan 2,27 kurang dari 4. Nah, 4 sendiri itu adalah key. Maka kalau misalkan kurang dari key, maka si nilai DV terakhir itu dikali dengan sisa dari 2,27. Jadi kayak 2 dikurang 2,27 dikurang 2 sama dengan hasilnya 0,27 lalu dikali 20 menghasilkan 15,4. Selanjutnya itu ada TDV. TDV itu total dari direct value yang di segmen pertama. Untuk nilai 2 itu udah ketentuan. Jadi kalau misalkan DV-nya eh, kur eh lebih dari 2, maka maka di selanjutnya itu ditulisnya 2. Terus untuk I-nya sesuai ada 80,7, 32,2, 26,2, 15,4 itu Q-nya 4. Nah, untuk bawahnya 3, lanjut 2, terus lanjut 1. CDV itu dicari dari grafik. Untuk nilai PCI-nya sendiri, yaitu rumusnya 100 dikurangi maksimal CDV. Sama dengan 100 dikurang 88,2 sama dengan 11,8. Maka kondisi jalan tersebut yaitu sangat buruk. Lanjut. Dan ini untuk grafik CDTV-nya. Lanjut. Ini untuk kesimpulan dari semua segmen, yaitu rata-rata nilai jalan pertigaan Bulu Temanggung itu buruk. Di segmen 1, 2, 4, 5, 8, 10 itu sangat buruk. Segmen 3, 6, 9, sama 13 itu buruk. Terus segmen 7
Dan segmen 14 dan 15 itu sedang dan segmen 11 itu baik. Faktor penyebab kerusakan yaitu pertama beban lalu lintas, kedua kualitas materialnya, yang ketiga kondisi cuaca, keempat ada drainase yang buruk, yang kelima usia jalan, yang keenam itu perawatan yang tidak memadai, yang ketujuh pengaruh lingkungan, delapan kondisi tanah dasar. Metode perbaikannya ada menambah lapisan aspal baru di atas permukaan jalan yang rusak untuk memperbaiki kekuatan dan ketahanan. Selanjutnya mengisi lubang dan retakan dengan material perbaikan aspal atau beton untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya ada melakukan pemeliharaan rutin dengan pengaspalan ulang atau overlay untuk memperbaiki permukaan dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Selanjutnya ada memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat mempercepat kerusakan. Selanjutnya ada memperkuat lapisan jalan yang ada dengan menambahkan material penguat atau melakukan pemadatan untuk meningkatkan daya dukung. Selanjutnya ada mengubah desain geometris jalan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berkendara seperti memperbaiki tikungan atau penurunan. Selanjutnya ada melakukan pembersihan permukaan jalan dari kotoran, material, dan sampah yang dapat mengganggu aliran air dan mempercepat kerusakan. Selanjutnya ada mengganti bagian-bagian jalan yang sangat rusak dengan material baru jika perbaikan lokal tidak cukup. Kesimpulannya itu berdasarkan laporan yang telah disusun mengenai kondisi jalan di pertigaan Bulu Temanggung dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan di ruas pertigaan Bulu Temanggung mengalami kerusakan yang signifikan dengan nilai PCI-nya yang menunjukkan kategori buruk. Kerusakan yang teridentifikasi meliputi retak, lubang, dan kegemukan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara. Faktor penyebab kerusakan ada lalu lintas yang tinggi, kualitas material yang digunakan, kondisi cuaca, drainase yang buruk, usia jalan, dan kurangnya pemeliharaan yang memadai. Lalu metode perbaikannya itu ada overlay aspal, perbaikan permukaan, penyegaran permukaan, perbaikan drainase, dan penguatan struktur. Serta pemeliharaan rutin dan berkala juga sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sarannya, peningkatan pemeliharaan disarankan agar pihak berwenang melakukan pemeliharaan rutin dan berkala secara lebih intensif untuk menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman digunakan. Kedua, ada perbaikan drainase. Mengingat adanya masalah drainase yang teridentifikasi, perlu dilakukan perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan air dengan air yang dapat mempercepat kerusakan jalan. Selanjutnya, ada penggunaan material yang berkualitas agar dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap beban lalu lintas dan kondisi cuaca. Selanjutnya, eh, edukasi penggunaan jalan untuk menjaga kondisi jalan dan melaporkan kerusakan yang terjadi agar dapat segera ditangani. Selanjutnya, ada penganggaran yang memadai. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan agar tindakan yang diambil dapat efektif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Bertanya, perkenalkan nama saya Fauzan Aida Wijanarko, NPM 89 dari kelompok 8. Ya, sudah dijelaskan dalam presentasi tadi, kalau kelompok kalian itu mengambil metode PCI. Nah, kelebihan untuk metode PCI itu sendiri apa dibanding dengan metode lain seperti SDI, dan keuntungannya serta kelebihan metode PCI dibanding metode lain itu apa, terutama untuk kelas jalan yang kalian pilih. Sekian, terima kasih. Izin menjawab ya Mas Fauzan. Tadi kan pertanyaannya kelebihan dari metode PCI dibanding SDI ya? SDI, ya. Ya, ya metode lain lah selain metode PCI itu sendiri. Oh ya, jadi metode PCI itu metode yang cenderung
lebih akurat dibandingkan metode SDI. Kenapa? Karena penilaiannya itu mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di lapangan, seperti kondisi jalannya, umurnya, usianya, dan yang pasti faktor-faktor yang ada di jalan. Sedangkan SDI itu cuma menangkap aspek kerusakan yang ada di jalan, seperti faktor umumnya doang, nggak yang sampai spesifik tentang usia jalan dan sebagainya. Terus kenapa kita memakai metode PCI di jalan yang kita tinjau itu berdasarkan pertimbangan jalan sendiri, usia jalannya itu yang cukup lama dilakukan rekonstruksi itu lebih dari 10 tahun dan kondisi jalannya itu yang banyak bergelombang serta banyak lubang-lubang yang mempengaruhi tingkat kenyamanan saat berlalu lintas. Mungkin itu sih Mas Fauzan. Mungkin ada tambahan teman-teman. Kalau nggak ada tambahan dari teman-teman semua, mungkin dari Mas Fauzan sendiri, apakah itu udah menjawab ya? Sudah. Terima kasih Mbak Triwahyuni atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Fauzan. Mungkin ada yang bertanya lagi, teman-teman. Izin masuk. Apakah suaranya jelas? Jelas Mas, masuk. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Maulana, NPM 162, izin tanya. Itu untuk di kesimpulan kan ada drainase yang buruk. Nah, itu berarti kemarin kalian melihat di sana itu drainasenya itu buruk itu bagaimana? Izin jawab ya Mas Haki. Kan di pas kita tinjau itu di segmen per 100 meter itu tuh drainasenya itu tidak berlanjut. Misal dari segmen 1 sampai segmen 15 itu drainasenya ada yang kayak putus. Terus juga dari situ kan nanti kalau seumpamanya hujan kan air jadinya melimpah ke ini ke jalan. Jadi kan kalau kayak gitu kan otomatis usia jalannya itu jadi nggak lama toh. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa drainase yang buruk itu mempengaruhi kerusakan jalan. Jadi mempercepat kerusakannya itu karena sistem pengairannya yang kurang maksimal. Kalau di lapangan di Jalan Temanggung itu seperti itu, Mas. Tapi yang dibilang Mas Zaki kan tadi kalau jalan nasional itu rata-rata drainasenya bagus. Cuman di lapangan itu yang pas jalan itu emang drainasenya jelek. Mungkin itu sih, Mas. Ya, betul cukup. Apakah menjawab Mas Zaki? Sip. Mungkin tambahan sedikit ya. Kemarin pas survei, drainasenya tuh masih banyak ada vegetasi atau rumput-rumput yang menghalangi gitu. Itu, Mas. Dan drainasenya juga termasuk kecil. Aku mau tanya buat eh kalian pakai metode apa? Metode Oh, PCI. PCI. Nah, metode PCI ini kalian kan menghitung bobot kerusakan jalannya toh untuk jenis kerusakannya. Iya kan? Iya, benar-benar. Nah, itu kalian eh, menghitung jenis kerusakan apa yang metode PCI-nya? Izin menjawab, mungkin ke slide sebelumnya. Dari survei kemarin sih kita menemuinya retak kulit buaya, lubang, terus ada jembulan, Mm-mm. terus sama tambalan. Nah, itu untuk retak kulit buayanya rata-rata di sana high dan lubangnya rata-rata itu eh, dikarenakan oleh retak kulit buaya yang sudah parah. Hmm, oke oke. Mungkin ada lagi?
udah sih, kan aku cuman tanya kategori seberapa parahnya aja sama ke apa ya kayak kerusakan jalannya separah apa gitu loh di sana kayak gitu. Dan itu Nah, ini aku oh iya sama mau tanya buat berdasarkan nilai PCI-nya dia tuh masuknya ke kan kalau PCI kan ada kayak 85 sekian 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 gitu ya. Itu dia masuknya ya. berapa berapa yang ke berapa? Nah, untuk rata-rata dari perhitungan yang kami analisis itu rata-ratanya itu buruk karena eh selanjutnya slide selanjutnya. Nah, untuk dari segmen 1, 2, 4, 5, 8 dan 10 itu sangat buruk. Sisanya ada yang buruk, sedang dan baik. Tapi kebanyakan buruk. Oke. Oke. Oke, oke. Sip. Terima kasih. Sudah menjawab. Udah.